Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kita dalam kesempatan ini ya kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi nanti kan saya akan melakukan supervisi kelas di kelas Ibu Febri. Nah sebelumnya itu ada tahapan yang pertama yaitu sebelum observasi kelas yaitu praobservasi. Nah, tujuan diadakannya kegiatan supervisi kelas ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang selama ini sudah Bu Febri lakukan di kelas Bu Febri. Dan kegiatan kita kali ini sebagai persiapan awal. Persiapan awal sebelum Bu Febri melakukan pembelajaran agar Bu Febri lebih siap, percaya diri untuk pembelajaran bersama anak-anak. Oke? Nah, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu Febri sampaikan kepada anak-anak nanti itu apa saja Bu Febri? Tujuan pembelajaran. Berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, di sini saya membuat dua tujuan pembelajaran. Satu, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menganalisis cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan mengisi laporan percobaan, siswa mampu membuat laporan percobaan tentang perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu Febri ya, betul. tentang perpindahan panas ya Bu ya. Oke, selanjutnya yaitu area pengembangan yang hendak dicapai. Kira-kira bagaimana sih dengan area pengembangan yang hendak Bu Febri capai dari proses pembelajaran itu nanti? Oh, di sini ada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di sini saya ingin area yang ingin saya capai dalam pengetahuan yaitu siswa mampu menganalisis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek keterampilannya, siswa mampu membuat laporan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuannya tentang menganalisis ya, menganalisis perpindahan panas. Kemudian keterampilannya yaitu membuat laporan percobaan. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu kira-kira kan itu sudah ada ya tujuannya ya Bu Febri ya, tujuan dan area pengembangan yang ingin dicapai. Nah, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Febri untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang akan saya capai itu dengan saya melalui model pembelajaran. Dengan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran saintifik dan kontekstual, yang mana proses pembelajaran murid cara berpasangan dengan teman sebangkunya melakukan percobaan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik. Jadi strategi yang digunakan oleh Bu Febri yaitu dengan menggunakan model pembelajaran saintifik dan kontekstual ya Bu Febri ya. Oke, selanjutnya yaitu dari proses pembelajaran dan persiapannya, kira-kira media dan alat peraga apa, kemudian alat bantu apa yang digunakan oleh Bu Febri? Oh ya, karena dia saintifik dan kontekstual, jadi saya akan melakukan menggunakan contoh teks, terus karena dia akan melakukan percobaan, jadi saya akan memberikan seperti contoh laporan percobaan, teks bacaan, dan juga menggunakan alat-alat percobaan seperti benda-benda yang ada di sekitar. Oke, baik kalau begitu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan siap melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran ini hari Rabu besok di kelas saya, kelas 5C pada jam pertama. Jadi biar lebih semangat gitu ya Bu. Fokusnya masih ada. Betul. Jadi kegiatannya akan dilaksanakan hari Rabu di kelas 5C jam pertama. Oke. Baik Bu Febri, nah setelah kegiatan ini yaitu kegiatan praobservasi, nanti saya akan masuk ke kelas Bu Febri dan melakukan kegiatan observasi kelas. Nah, setelah kegiatan observasi kelas itu kita akan adakan percakapan selanjutnya, yaitu percakapan pasca observasi ya. Baik, setelah percakapan observasi ini kira-kira apa sih Bu yang Bu Febri dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan kita ini saya
lebih siap untuk melakukan pembelajaran besok karena saya lebih mempunyai gambaran apa saja yang akan saya ajarin besok dan lebih terstruktur. Mudah-mudahan akan lebih semangat juga tentunya ya. Tentunya ya Bu Febri ya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Febri sudah meluangkan waktu di kegiatan praobservasi ini. Semoga kegiatan selanjutnya itu kita dilancarkan dan Bu Febri tetap semangat. Kita akan berjumpa lagi di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Nah, ya Bu Febri, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Baiklah, sebelum kita belajar, siapa hari ini yang tidak masuk? Jelita sama Kevin. Kenapa Jelita sama Kevin? Jelita sakit. Ada kabar? Tidak. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini masih seperti tema yang kemarin. Tema berapa? Tema 6. Apa judulnya? Panas dan perpindahannya. Masih ingat nggak apa energi panas yang terbesar yang ada di bumi? Matahari. Matahari itu adalah sumber energi panas yang ada di bumi. Selain matahari, apalagi energi panas? Api. Panci ini masih bisa kita pegang nggak? Masih. Kalau sudah kena panas, kira-kira ada nggak yang tidak bisa kena panas? Nanti kita coba kali ini kamu bisa melakukan percobaan dan kamu juga tahu perpindahan apa saja. Dalamnya itu kayak mana? Mendidih. Kenapa? Kayak apa yang menyebabkan dia tuh mendidih itu apa ciri-cirinya? Nah tuh udah menarik-narik itu apa? Kacang-kacangannya itu udah naik ke atas, naik tuh udah menarik-narik dia. Kira-kira berapa lama panasnya itu? Ada sekitar 2 menit lah. 2 menit lah dia mendidih ya. Berapa menit? Nih, tadi kan ibu telat ya. 2 menit lah waktu mendidihnya sekitar 2 menit. Nah, itu tuh. Gantian nih masuk nih berdiri nih. Panas. Berarti tadi sebelum kena api dia tidak panas. Sekarang setelah dia kena panas, besinya bagaimana rasanya? Panas. Itu termasuk perubahan apa? Tadi ada 3 perubahan panas. Konveksi, radiasi. Nah, kalau yang dia setelah dia terkena api, dia terasa panas itu masuk ke konveksi. Sekarang ini ada biji-bijian. Ini jawabnya. Ya, itu kan tadi percobaan kita yang di atasnya alat-alat dan bahannya itu ada soalnya itu jawablah pertanyaannya, apa yang kamu rasakan sebelum sendok dimasukkan ke dalam ke dalam air panas? Apa yang dirasain tadi yang kamu cobain tadi? Panas nggak sendoknya? Sebelum dimasukkan? Belum, masih dingin, masih normal. Setelah dimasukkan ke dalam air panas tidak? Panas. Itu yang dinamakan apa? Perpindahan panas. Melalui percobaan, kamu sudah melihat ada 3 perpindahan panas. Jadi perpindahan panas secara konduksi itu yang seperti apa sih maksudnya? Perpindahan panas konduksi yang sendok tadi kita masukkan ke dalam
Air panas, ujungnya terasa panas. Masih panas. Ujung yang kena air panas akan terasa panas. Itu secara langsung apa tidak? Yang langsung apa tidak? Perpindahan panas secara langsung apa secara merata? Secara langsung. Ada lain pendapatnya? Nah, kalau kata kelompok Azril, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa perpindahan panas ada 3. Apa saja 3 itu? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Harap kamu dapat mengingatnya. Jangan lupa sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, jangan sekali-sekali kita melupakan atau kita melalaikan kewajiban kita di rumah. Tetap kita harus menghormati dan menghargai orang tua. Di sini ibu ada tugas. Tugasnya itu kamu mencari contoh-contoh apa saja dari perpindahan panas ini, minimal 3. Itu ibu minta tugasnya kamu kumpul pas pelajaran IPA. Baiklah, ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik ya. Kita ketemu lagi nih Bu. Jadi kegiatan pasca observasi ya Bu. Nah kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas. Nah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan Bu Febri juga sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Nah kali ini kita ada di kegiatan akhir, yaitu kegiatan pasca observasi. Nah pada kegiatan kali ini kita akan diskusi sedikit nih Bu tentang kegiatan observasi kelas yang kemarin ya Bu. Pertama nih Bu saya mau tanya, bagaimana sih perasaan Bu Febri setelah kegiatan observasi pengelas yang kemarin kita lakukan? Perasaan saya kalau di awal-awal agak sedikit gugup ya, karena kan namanya kita mengajar sambil diawasi kan, jadi bikin kita gugup dan grogi awalnya. Tapi setelah berjalan kegiatan saya jadi sedikit lebih enjoy dan rasanya lebih lega. Awalnya gugup ya Bu, namun setelah berjalan pembelajaran agak lega ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah kita flashback kembali ke kegiatan observasi kemarin. Menurut Bu Febri dari kegiatan kemarin itu apa saja sih menurut Ibu yang menjadi suatu kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sudah Bu Febri lakukan? Dari kelebihannya dulu ya. Di sini menurut saya pembelajaran yang kemarin yang diterapkan dengan model pembelajaran yang sesuai, hanya saja ada tahapan-tahapan yang terlewatkan dari perencanaan. Nah itu tadi karena saya duduk tadi, jadi agak terlewatkan, agak terlupa pas penyampaiannya. Jadi dan dari murid juga mereka lebih terlihat antusias karena ini melakukan percobaan. Iya benar-benar dari kemarin banyak ya Bu ya. Oke baik, jadi kemarin ada yang kesip dari RPP. Kita kelihatan jadi Ibu ya. Nah kemudian lalu bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas kemarin Bu? Kalau untuk area pengembangan pengetahuan pembelajaran sudah tercapai, namun masih ada murid yang memang agak lambat dalam menerima materi yang masih harus didampingi. Kemudian untuk area keterampilan membuat laporannya mereka masih ragu karena mereka menuliskan kalimatnya, namun ya masih bingung dalam menuliskan kalimatnya, namun dalam menjelaskan hasil prosesnya mereka mampu. Oh baik kalau begitu. Jadi untuk pengembangan pengetahuannya itu perbedaan murid ya, muridnya ada yang cepat dan ada yang lambat dalam menerima materi. Kemudian juga dari membuat laporan ya Bu ya. Ada dia bisa nih mengucapkan, menjelaskan, tapi masih bingung menuliskan kalimat. Oke baik. Nah pada prosesnya apa sih tantangan Ibu saat proses pembelajaran yang kemarin?
Jadi dalam menit pembelajaran dia bisa memenuhi gaya belajar murid. Karena ada murid yang cepat dan ada murid yang pintar berbicara, namun belum mengungkapkan dengan bentuk tulisan dan lain-lain. Jadi materinya tidak terserap dengan baik. Iya, benar sekali ya. Setiap anak itu memang memiliki gaya belajar masing-masing, minat dan bakat yang berbeda. Jadi baiknya kita sebagai guru dapat memfasilitasi kebutuhan murid ya yang berbeda-beda tersebut. Lalu apa nih dan bagaimana rencana Bu Febri ke depan untuk menghadapi tantangan tersebut? Sepertinya saya akan memulai menerapkan atau mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Selain itu hasil akhir materi bisa menyesuaikan dengan minat dan kemampuan murid. Ya benar sekali Bu, kalau pembelajaran diferensiasi itu kita bisa memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Karena istilah ini juga bisa disesuaikan dengan minat murid ya, benar sekali. Jadi kira-kira apa nih Bu Febri akan mencoba rencana perubahan pembelajaran tersebut? Kalau saya sih maunya secepatnya dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi murid. Ya benar sekali. Alhamdulillah. Saya senang sekali melihat semangat Bu Febri untuk melakukan perubahan ini ya Bu ya. Saya doakan semoga lancar nanti dalam melakukan perubahannya dan tetap semangat. Oke, baik Bu Febri, satu ya untuk percakapan di pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Febri, tetap semangat ya. Baik, demikian rangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi yang telah saya lakukan pada kelas 5C bersama Ibu Febri Husya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.